Nah, kalau diambil tengah-tengah 7 menit lah. Ya, jadi setengah sampai 1,5 menit itu menunjukkan pembukaan pembelajaran. Sudah itu lanjut ke kegiatan inti selama 6 menit. Kemudian penutupan untuk kelas 1,5 menit. Jadi video Bapak itu dibatasi antara 5 sampai 10 menit. Ambil aja rata-rata 7 menit lah. Itu Kamis besok sudah harus dimulai itu. Ya. Sekarang Bapak sudah menyiapkan segalanya, RPP-nya kita perbaiki. Kemudian nanti dalam praktek mengajar itu saudara juga harus siap dengan tim untuk memvideokan kegiatannya hari Kamis. Itu siklus pertama. Siklus kedua nanti minggu depan tampil lagi, ya, videokan lagi. Nanti siklus ketiga tampil lagi, videokan lagi. Jadi tagihan kepada bapak-bapak itu adalah nanti ada 3 video dengan durasi rata-rata 7 menit. Untuk ketiga RPP yang sudah Bapak miliki. Jadi produknya itu 3 video. Suaranya putus-putus, Pak. Betul, Pak. Sampai di mana Pak Aris menangkap tadi? Jelasnya jelas. Senin, Selasa, Rabu perbaikan review RPP dan perangkat pembelajaran lain. Kemudian nanti hari Kamis tampil pertama kali di sekolah masing-masing dengan murid masing-masing. Kegiatan itu divideokan. Video itu durasinya atau waktu putarnya antara 5 sampai 10 menit. Rata-rata 7 menit. Bapak menit menunjukkan cara Bapak membuka kelas, kemudian kegiatan intinya 6 menit, dia masuknya 1,5 menit. Jelas Pak Aris? Pak. Pak Aris? Halo Pak Aris? Sudah bisa didengar? Sudah, Pak. Nah. Berapa video Ari, yang harus sudah, dibuat, Pak Aris? Ya, Pak. Pak Ari itu, Pak. Pak Ari yang katanya suaranya putus-putus. Pak Ari, masih terdengar nggak suara Pak Chandra? Terdengar, tapi itu putus-putus itu loh, Pak. Kayak bergema-gema gitu loh, Pak. Bergema-gema ya. Nah, ini sudah jelas, Pak, ini. Ya? Jelas. Jelas? Jelas. Oke. Apa yang sudah Pak tangkap selama saya berbicara tadi? Maaf, Pak. Saya tadi hanya setengah-setengah karena putus-putus tadi, Pak. Oh gitu. Berarti harus diulang lagi dong semua. Iya, Bapak. Ya. Ada petunjuknya, Pak. Kemarin sudah dibagikan sama Pak Rudi ya, kalau tidak salah. Pak Ari. Ya, Pak. Pak Ari. Sudah jelas, sudah clear apa yang mau dilakukan selama PL ini? Untuk saya tanya dulu aja, Pak. Boleh. Saya tanya dulu dengan saya itu kan
kemarin ada kegiatan yaitu pertama adalah dan pelantikan OSIS Bapak. Kemudian yang kedua itu ada simulasi penanganan kebakaran ada di sekolah Pak, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Karanganyar. Nah di situ ya itu penjelasan. Saya melangkah. Pak. Nah, pertanyaannya adalah saya untuk tidak ada siswa kegiatan untuk sekolahan itu tidak ada siswa yang masuk. Memang pertanyaan saya dasarnya harus melakukan apa gitu loh Pak untuk kegiatan PPL pertama itu. Kemarin saya tapi belum jelas gitu. Terima kasih Pak. Siswa Bapak untuk apa? Hari pertama itu maksudnya hari Senin kemarin. Ya. Kan di situ enggak perlu siswa. Oke. Gitu. Oh gitu Pak. Bapak perlu siswa nanti lusa hari Kamis. Oh, Kamis. Yang mau Bapak ajar itu siapa gitu. Oh, Bapak. Sesuai dengan RPP. Oh, jadi kemarin tugas Bapak hanya mengupload perangkat pembelajaran untuk kami baca gitu. Oh gitu. Nah, dari itu udah di-share kemarin Pak Ari, berarti Pak Ari nggak baca WA. Kan atas izin Pak Chandra itu Pak Rudi mohon izin kemarin udah Pak Rudi share. Tapi kemarin udah tahu itu Pak Ari Subagio ketawa dia itu udah tahu dia. Tapi kemarin saya juga sudah upload Pak. Sudah upload. Sudah upload Pak. Mantap. Nah, berarti Bapak hari ini besok itu menunggu ya masukan-masukan dari Pak Rudi. Ini diperbaiki, ini sudah bagus, supaya Bapak Kamis itu tampil optimal. Oh gitu. Ya. Izin tanya Pak. Oke Bapak. Nah. Izin tanya. Jadi nanti Kamis sudah tampil di depan murid-muridnya, kemudian melakukan foto video yang Bapak lakukan itu selama 7 menit daftarnya. Ya, jadi dibatasi Pak. Menit itu kegiatan pelajaran. Nah, Bapak nanti dalam 3 siklus. Tiga view ajarkan ya, jadi nanti produk Bapak itu Bisa Bapak? saya Bisa. ya, itu kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga berikutnya di samping mengajar Bapak juga perlu melakukan kegiatan non-teaching. Non-teaching bisa paham Bapak yang dimaksud non-teaching? Belum Pak. Ya? Belum paham. Belum? Paham ya? Jadi kegiatan non-teaching itu membantu sekolah dalam hal-hal tertentu. Bisa dalam hal akademik, bisa dalam hal sarana prasarana. Jadi Bapak di samping mengajar juga nanya kepala sekolahnya, apa yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak disuruh membersihkan WC gitu, Pak, bersihkan WC itu, ya kan?
atau nanti kegiatan pramuka, atau mungkin di pustaka. Jadi Bapak tanya ke sekolah itu kegiatan non-teaching apa yang harus saya lakukan. Jadi 3 video pembelajaran dan 3 kegiatan non-teaching. Jadi misalnya pembelajaran 1, siklus 1, Bapak mengajar RPP 1. Itu kegiatan non-teachingnya apa gitu. Nah, kegiatan non-teaching ini dibikinkan logbooknya. Yang Bapak lakukan apa? Misalnya hari Jumat jam 8 sampai jam 10 membersihkan WC, jam 10 sampai jam 12 mempersiapkan sholat Jumat berjamaah. Nah, itu Bapak laporkan itu, Pak. Jadi 3 video pembelajaran, 3 laporan non-teaching. Nah, laporan non-teaching ini Bapak sertakan dengan foto-fotonya. Jadi kalau Bapak tugasnya bersihkan WC, ya sambil bersih dipoto. Nah, ini. Nah, kalau ada kegiatan pramuka, ini itu. Jadi tergantung kesepakatan Bapak dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan non-teaching apa gitu. Masih bisa diikuti Bapak-Bapak? Masih, Pak. Masih Bapak. Jadi sudah 2 itu video pembelajaran dan 3 laporan kegiatan non-teaching. Jadi kalau Bapak mengajar laporannya berupa video, kalau Bapak melakukan non-teaching laporannya berupa logbook, dilengkapi dengan dokumentasi lah gitu. Nah, selanjutnya di samping mengajar melakukan non-teaching, Bapak juga harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini baru terdapat. Ya. Penelitian tindakan kelas, kan Bapak sudah punya proposalnya. Sudah diupload Bapak-Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya? Bapak. Ya. Jadi petunjuknya, penelitian tindakan kelas ini Bapak lakukan bersamaan dengan kegiatan mengajar. Jadi habis mengajar, mungkin nanti ada teman yang membantu membuat videonya. Bapak juga harus melakukan, artinya mengoperasionalisasikan proposal Bapak itu. Bapak meneliti tentang apa? Tentang aktivitas mengajar, aktivitas atau semangat belajar siswa misalnya. Ya, jadi dalam ketiga kali tampil itu Bapak harus bisa melakukan kedua siklus dari PTK itu. PTK Bapak Ibu, Bapak berapa siklus? Satu siklus, 2 siklus. Untuk kami 2 siklus Bapak. Ya, pada teman 2 siklus ya. Biasanya penelitian kelas itu dilakukan minimal itu 2 siklus. Jadi siklus pertama dia melakukan tindakan yang ditentukan itu, kemudian dia kumpulkan data, nanti analisis, dapat kesimpulan, refleksi. Nah, itu selesai 1 siklus. Kemudian nanti waktu mengajar berikutnya dia masuk ke siklus kedua. Jadi dalam 3 kali pertemuan di kelas itu menggunakan 3 RPP yang Bapak punya, Bapak juga sekaligus melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan penelitian tindakan kelas. Tadi malam waktu kami berdiskusi dengan Pak Rudi, mungkin bisa timbul begini. Bapak mungkin membuat proposal itu dulu melakukannya tidak terbatas waktunya. Jadi selama Bapak di kelas, Bapak terus melakukan itu. Dengan mungkin 1 RPP.
Tapi sekarang kenyataannya Bapak punya 3 RPP dan Bapak hanya bisa 3 kali tampil. Nah, bagaimana Bapak mensinkronkan antara kegiatan mengajar yang bisa berbeda-beda dengan penelitian yang 2 siklus itu. Jadi sederhananya begini, Bapak mengajar pertama mulai PTK, mungkin sampai mengumpulkan data, ya. Kemudian nanti waktu tampil ke Bapak sudah melakukan 1 siklus penuh penelitian, gitu. Nah, nanti waktu pembelajaran ketiga, Bapak tinggal melakukan kegiatan siklus 2 di penelitian tindakan kelas. Nanti kami akan coba mencermati PTK Bapak, apakah itu bisa dilakukan di dalam aktivitas Bapak yang sudah ditentukan ini. Jadi penelitian itu nanti secara teoritis mungkin sudah baik, ya, sudah ada komponen-komponen langkahnya sudah jelas, instrumennya sudah ada, supportnya sudah ada. Itu secara teoritis kan sudah jalan, itu sudah bisa jalan. Tapi ada penelitian yang namanya undesirable, nggak bisa dilakukan penelitian itu. Karena apa? Karena settingnya nggak ter. Jadi nanti Bapak-Bapak ada yang proposalnya sudah lancar secara teoritis dan researchable, ada Bapak yang proposalnya sudah bagus, tapi undesirable gitu. Contohnya, kalau nanti Bapak mau meneliti hasil belajar, ya, ada enggak yang meneliti tentang hasil belajar? Bapak? Tidak, Pak. Pak Andang, Pak Ali, Pak Dama, ada enggak yang meneliti tentang hasil belajar? Prestasi Pak. Tidak Bapak. Prestasi kan hasil belajar. Iya, prestasi belajar. Prestasi belajar kan hasil belajar. Iya. Nah, kemudian RPP Bapak itu berlanjut enggak? Iya, artinya KD-nya sama enggak? Sama Pak. KD sama. Nah, itu sama. lantas itu hasil prestasi belajarnya. Tapi kalau KD-nya beda itu enggak jalan itu, Pak. Iya. Nah, itu nanti yang kita pantau secara khusus dengan Pak Rudi. Kalau RPP yang 3 ini rasanya sudah siap lah gitu untuk dipakai ya Pak. Tinggal Bapak melaksanakannya, kemudian mungkin meminta tim atau teman untuk membantu Bapak membuat video yang bagus. Nah, itu dari sekarang sudah Bapak pikirkan itu siapa teman yang akan membantu Bapak. Kan tidak mungkin Bapak sendiri memvideokan. Bisa? Enggak? Rasanya enggak ya. Ada teman ya, carilah teman yang profesional, nanti hasilnya bagus. Kemudian bisa diedit gitu ya. Itu rasanya enggak masalah itu. Dalam non-teaching juga enggak masalah. Mungkin Bapak kalau ngajarnya Kamis, mungkin Bapak non-teachingnya hari Selasa, Rabu, apalagi di sekolah sendiri kan. Yang penting ada dokumentasinya. Nah, yang PTK ini menyelaraskan antara kegiatan mengajar Bapak yang 3 kali itu, 3 siklus itu, dengan penelitian yang 2 siklus. Mohon dibedakan antara siklus mengajar, siklus PL dengan siklus pada proposal PTK. Itu beda itu Pak. Ya maksudnya siklus itu kan sebetulnya kan loop-nya gitu. Tahapannya. Nah, itulah Bapak-Bapak yang akan kita capai di dalam 3 minggu ini ya. Saya juga belum hafal luar kepala jadwalnya gimana. Gitu. Tapi yang jelas hari ini, kemarin, hari ini, besok itu persiapan untuk Bapak bisa tampil maksimal di ketiga kegiatan itu, mengajar,
melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian melakukan kegiatan non-teaching siklus 1 sampai akhir minggu ini. Nanti siklus 2 masuk minggu depan. Detailnya saya belum hafal ini. Bahasa nyontek di jadwal panjang sekali. Ini sebagai contoh. Hari ini menurut panduan yang halo, masih bisa didengar? Masih, Pak. Ya. Masih. Contohnya hari ini, ya, minggu ke-1, hari kedua, ya. Jadi sebetulnya kegiatan kita ini adalah melanjutkan pencermatan dan penyesuaian perangkat pembelajaran siklus 1. Ya, Bapak harus mengupload file perangkat pembelajaran Bapak itu. Ya. Nah, mahasiswa hari ini kegiatannya adalah mengunggah dan mengirimkan perangkat pembelajaran siklus 1 yang telah diedit. Yang pertama. Yang kedua, merancang teknis perekaman pembelajaran. Ya, Bapak. Nanti merekamnya di mana, tampilnya di mana, yang membantu di mana, alatnya ada apa tidak, itu disiapkan itu teknis perekamannya. Ya. Untuk kegiatan non mengajar, mahasiswa menetapkan dan merancang skenario pengelolaan program kegiatan non teaching yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi hari ini juga Bapak harus merancang kegiatan non teaching saya itu seperti apa gitu. Itu. Ya, besok Bapak mencermati masukan dari saya dan Pak Rudi, ya. Kemudian kalau ada yang harus direvisi. Kemudian besok harus menyiapkan dan mengkondisikan kelas, ya, memberitahu siswa untuk menyiapkan diri dan perangkat pembelajaran online. Untuk kegiatan mengajar, mahasiswa mematangkan skenario, ya, melaksanakan praktek pembelajaran. Itu termasuk keempat. Untuk kegiatan mengajar, mahasiswa mematangkan skenario pengelolaan non mengajar. Jadi PL ini bukan hanya kegiatan mengajar, tapi juga kegiatan non mengajar. Begitu terus diatur sampai nanti hari ke-6. Nanti itu selesailah siklus 1, Senin sampai Sabtu. Bapak sudah punya jadwal pelaksanaan? Sudah, Pak. Ada Bapak? Yang global itu sudah, Pak. Katakan satu jadi satu itu. Rasanya sudah. Yang di F5 itu sudah, Bapak? Sudah ya? Ya. Itu dibaca-baca jangan sampai nanti mepet gitu. Pas mau mengajar tahu siswanya nggak ada gitu. Atau ruangannya belum siap gitu. Pak izin tanya Pak Chandra, Pak Dokter. Silakan Pak Aris. Untuk video pembelajaran mungkin kan untuk kondisi siswa tidak bisa full satu kelas. Bagaimana Pak? Tidak bisa full satu kelas, maksudnya siswanya? Iya, untuk daring, karena terkendala mungkin ada yang kurang aktif dan lain sebagainya. Jumlahnya atau anunya Pak? Jumlahnya Pak. Nah, itu makanya besok Rabu harus dipastikan itu Pak, berapa siswa yang bisa hadir. Oh iya Pak. Iya kan? Nah, jangan-jangan kalau hadir kurang dari yang diharapkan, bolehlah kita mengharapkan misalnya 16, terus yang hadir 14. Tapi celokonan, hari Kamis itu nggak ada siswanya tuh.
Nah, itu dipersiapkan hari Rabu ya Pak. Siap. Minimal besok itu Bapak sudah punya setting kelas. Jadi media belajarnya sudah ada, siswanya sudah ada, materi yang mau diajarkan juga sudah ada. Masih punya waktu 1 hari lagi Pak. Iya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi diantisipasi ya Pak Risa. Iya Pak. Ya. Bapak Chandra mau tanya saya Pak. Ya silakan Pak. Gini Pak, untuk sekolah kami itu untuk produktif itu tatap muka Pak. Jadi untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk yang produktif itu tatap muka. Nah, untuk saya, jadi untuk saya besok untuk praktek ngajarnya itu langsung tatap muka Pak, di dalam ruangan Pak. Tapi untuk siswa memang dibatasi hanya maksimal 20 siswa. Ya. Gitu Bapak. Jadi untuk dari sinkron RPP yang saya buat memang itu ada daring, tapi nanti di prakteknya nanti menggunakan luring gitu gimana Pak? Bisa kan Pak? Terima kasih Pak. RPP-nya daring. Itu Ya, maksudnya. kemarin itu saya membuat itu sebagian itu menggunakan aplikasi psikologi, jadi itu daring. Tapi itu ada juga yang luring, tatap muka, Pak. Ya. Terus yang Bapak mau tampilkan besok yang mana? Yang untuk saya tampilkan itu besok saya luring, Pak, karena memang setiap hari itu luring, Pak. Kegiatan untuk guru produktif itu luring, ngajarnya luring, Pak. Ya. Tatap muka, Pak. Jadi Bapak besok rencananya tatap muka. Ya, tatap muka, Pak. Ini juga ngajar, Pak. Saya juga ngajar hari ini juga. Tatap muka juga. Ya kalau pikiran saya ya Bapak videokan saja apa yang Bapak lakukan sesuai dengan RPP. Tapi mungkin Pak Rudi nanti coba Pak Rudi lebih nanti memberi ya. Oke, Pak. Ya. Hari ini harus dituntaskan itu. Ya Pak Dokter. Begini Pak Ari, izin Pak Dr. Chandra. Ya. Izin menambahkan. Waktu yang Pak Ari itu kan kondisinya udah seperti itu. Jadi kalau menurut hemat kami, bagusnya Pak Ari ketiga-tiganya RPP-nya luring aja, jangan di mix-mix atau dicampur-campur, nanti bingung sampean. Ya, jadi artinya RPP luring 3. Ya. Nah, cuman yang seperti kata Pak Chandra tadi, usahakan juga ada nanti perekaman gitu, direkam itu kegiatannya. Ya. Karena kan yang diminta dari tagihan bapak-bapak ini kan itu. Nah, cuman masalahnya Pak Chandra perlu juga ini kita sepakati Pak Chandra. Karena nanti yang akan diapakan oleh Pak Ari ini perekamannya itu tentu kalau misalnya dia mengajar itu 2 jam pel, wah tentu lebih dari 7 sampai 10 menit perekamannya karena dia kan luring. Nah ini Pak Chandra mohon apakan Pak Chandra, gimana bagusnya nih Pak Chandra kalau pas mereka itu. Terima kasih Pak Chandra. Iya, kalau saya melihat di dalam laporan berbentuk video itu kan bisa diedit Pak. Bisa Pak. Jadi kalau misalnya membuka pelajaran itu nanti menghabiskan 10 menit, yang divideokan itu yang 1,5 menit, yang lain dipotong gitu. Kalau mengajarnya besok kenyataannya Bapak perlu 50 menit, yang dilaporkan yang masukkan video cukup 6,5 gitu. Nah, itu bisa enggak dilakukan Pak Ari?
Ya kalau untuk pengeditan ya saya kira bisa Pak itu Pak. Karena nanti kan mengajar untuk pengambilan video misalkan diambil beberapa menit, kemudian nanti intinya untuk pembukaan awal itu berapa menit, kemudian kegiatan intinya nanti berapa menit, kemudian penutupnya nanti berapa menit gitu aja Pak. Iya, bisa kan? Bisa. Kalau itu bisa Pak. Tidak ada masalah itu Pak. Mungkin bapak-bapak yang lainnya, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang luring ya Pak ya? Saya juga luring Pak Ari. Oh lah gitu Pak. Oh, Pak Darmawan juga luring ya? Iya Bapak, sejak pertama membuat video itu sudah luring Bapak saya itu. Enggak apa-apa itu. Seperti kata Pak Chandra, sesuaikan aja nanti waktunya ya Pak Chandra. Iya. Mau izin bertanya Pak Chandra, ini kan untuk kegiatan non-teaching di sekolah kami kan hari ini kan sampai seminggu ini kan ada kegiatan workshop, apakah bisa untuk laporan itu Bapak? Workshop Pak? Iya. Workshop itu pelatihan. Iya, pelatihan. Dari hari kemarin sampai nanti rencana hari Sabtu itu. Berarti Bapak aktifnya di mana Pak? Sebagai instrukturnya atau sebagai panitia? Sebagai peserta ini. Ini sebagai peserta di sini. Sebagai peserta? Nggih. Jangan Pak, kalau menurut saya jangan sebagai peserta. Bapak aktif lah begitu. Oh gitu, nggih. Nggih. Ya, jadi nanti Bapak Pak Darmawan sekaligus kepala sekolah kah? Bukan Pak, kepala bengkel Bapak. Oh ya, nanti koordinasi dengan kepala sekolahnya ya Pak. Oh gitu, nggih. Nah, yang bisa dibantu itu apa? Oh gitu, nggih. Nah, kita tadi saya sekolah Purpura, jangan-jangan Bapak disuruh membersihkan WC gitu. Oh, tapi tentu tidak seperti itulah. Pak Darmawan ini tolong ruangan ini ditata lagi. Tata tadi ya. Atau ini perpustakaannya sudah digital Pak, belum? Belum Bapak. Nah ini Pak, buku-bukunya dirapikan, bikin yang baru. Oh gitu, nggih Bapak. Gimana Pak Rudi kalau kegiatan pelatihan tidak non teaching lah Pak Rudi atau gimana itu? Kalau kegiatan pelatihan itu Pak kan bukan non teaching itu Pak Chandra. Pak Aris, matikan dulu sebentarnya mikrofonnya Pak Aris. Halo Pak Chandra. Iya Pak Rudi. Kalau kegiatan yang namanya workshop itu kan biasanya kegiatannya itu kan untuk diklat itu. Jadi agak beda dengan yang sekarang kita kerjakan Pak Darmawan. Karena yang diminta itu yang namanya non teaching itu yang berkaitan dengan kegiatan yang misalnya kita di labor, atau di labor itu ada juga misalnya dalam hal pengembangan labor misalnya tata letaknya diatur balik, kemudian perapian pustaka atau di tata usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kepramukaan misalnya ada. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin gitu Pak. Tapi kalau Bapak memang luringnya ada kegiatan pramuka kan kenapa tidak? Nah gitu Pak. Jadi kegiatan itu Pak Darmawan yang kaitannya non teaching itu yang kita menolong atau membantu manajerial sekolah gitu. Apakah kita ke wakak kurikulum misalnya jadi guru piket, ya kan? Nah, atau ke wakak kesiswaan misalnya membantu ada kegiatan ekskul yang kayak pramuka tadi, nah, kan gitu. Nah itu kira-kira Pak Chandra, terima kasih. Terima kasih Bapak atas informasinya. Kita kembali lagi ke Pak Chandra. Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Iya Pak Rudi, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman dari Pak Darmawan. Masih ada lagi pertanyaan? Saya Pak.
ya. Saya mengulang lagi Pak ya. Untuk kemarin yang ya ini untuk biar sama-sama enaknya. Kemarin kan RPP saya memang itu ada yang luring. Nah itu apa perlu direvisi berkaitan dengan maaf kemarin RPP saya daring, apa perlu direvisi menggunakan nanti yang daring diganti luring ya Pak ya? Nggak usah Pak, Usah. nggak usah. Jadi Bapak tetap mengupload itu, memperbaiki itu, nanti dalam laporannya nanti disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Oh, oke. Oke Pak. Matur nuwun. Perlu revisi lagi nanti Bapak. Nggak jadi WPL Pak. Enggak, nanti operating, mesinnya operating nanti. Nggih Pak, matur suwun. Iya. Gym Ada mesinnya nanti lagi? Pak. Ya perlu di Gym mesinnya nanti. Bisa Ya. gym mesin. gym. Ya. Jadi Bapak-Bapak kalau enggak ada lagi saya pikir cukup. Sampai Maaf di sini. Bapak, bisa Ya. bertanya lagi untuk Bisa, Pak. PTK nanti yang kita laporkan itu nanti bentuknya apa Bapak? Laporan, ya katanya di sana itu laporan penelitian sederhana gitu. Oh gitu. Jadi kalau proposal kemarin Bapak sudah selesai 3 bab, nanti di akhir siklus ketiga pengajaran, siklus kedua PTK, Bapak sudah membuat laporan penelitian dengan melanjutkan proposal itu untuk bab 4 dan bab 5. Sekarang kan baru 3 bab ya Pak. Ya, Iya, Pak. masalah kajian teori, metodologi. Nanti Bapak selesai PL ini tambah dengan bab 4. Ya kan, hasil penelitiannya apa? Kemudian kesimpulan dan sarannya di bab 5 gitu. Jadi di istilah yang dipakai di sini ini laporan PTK sederhana gitu. Nah, mungkin artinya bab dan subbabnya lengkap, tapi uraiannya mungkin ringkas-ringkas saja gitu. Ya, hasil penelitian lakukan maka diperoleh data sebagai berikut. Dari 15 orang siswa, 13 orang terlihat tidak bersemangat. Gitu. Setelah dilakukan tindakan dengan mengajarkan dan memberi tugas, maka akhirnya diketahui bahwa didapat bahwa semua mereka menjadi bersemangat. Nah, kira-kira begitu Pak. Sederhana aja. Itu apakah kita perlu melampirkan, seumpama kalau kami kan menggunakan angket, apakah kami juga harus melampirkan contoh angket yang kita gunakan itu Bapak nanti? Oh Pak, bagus sekali Pak kalau Bapak bisa. Ya, angket. Angket dan observasi Bapak untuk saya kemarin itu untuk dalam proposal. Ya, kemudian tabulasi datanya. Ya kan, tabulasi datanya, kemudian dianalisisnya seperti apa? Apa dianalisis secara deskriptif saja, dihitung berapa min-nya, rata-ratanya, berapa standar deviasinya, kemudian nanti mungkin diacu dengan distribusi normal, jadi bisa ketahuan itu berapa persen siswa yang aktif, berapa persen yang sangat aktif, berapa persen yang tidak aktif. Begitu Pak Darmawan. Jadi Bapak, untuk nanti kan kita untuk uploadnya itu pas pada saat siklus ketiga atau setiap siklus pada saat PL itu kita ngupload hasilnya itu Bapak nanti dari PTK. Ya, kalau di dalam ketentuannya memang setiap siklus. Jadi kelihatan Perubahan dan perkembangannya itu Bapak. iya. Oh gitu. Jadi waktu pengajar pertama Bapak sudah melakukan sampai mana gitu. Oh gitu. Ya.
Ini hasilnya udah kan masih terputus tuh selesai. Lalu nanti di siklus di tampilan kedua Bapak sudah apa lagi? Nah, udah mengumpulkan data, udah menganalisis, sudah mengambil kesimpulan, sudah melakukan refleksi misalnya. Nah, nanti terakhir baru ditutup dengan laporan yang lengkap itu. Injil Bapak, terima kasih Bapak. Ya, jadi kita juga melihat perkembangannya gitu. Nanti kalau misalnya di kegiatan belajar satu belum ada laporan PTK, nah nanti berarti dia ketinggalan itu. Nah, bisa diberi semangat. Ini Bapak belum melakukan ini nanti ketinggalan. Nanti di pembelajaran kedua juga, jadi kita bisa melihat progresnya gitu. Iya Pak. Injil Bapak, terima kasih Bapak. Ya, Pak Fajar. Pak Fajar sudah bergabung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar. Mohon maaf Bapak, ini sambil nyambi membagikan rapot Bapak untuk Iya. kelas 2. Pak Fajar. Ya Bapak, gimana? Ya, ketidakhadiran Pak Fajar bisa dimaafkan, tapi Pak Fajar harus tetap bisa mengikuti apa-apa yang sudah kita bahas tadi. Iya Pak. Mohon maaf terlambat Bapak. Jadi belum tahu apa kegiatan dan sasarannya apa. Untuk kegiatan besok pada saat PPL itu ya Bapak TK. Ya, jadi Bapak harus mengetahui dan memahami betul apa-apa yang harus Bapak siapkan ke depan, langkah-langkah apa, kapan dan di mana gitu. Iya Bapak. Ya Pak. Nah, dan jadi kalau Bapak ketinggalan nanti ya tiada maaf Pak. Tapi kalau Bapak ada kiriman saya tidak bisa hadir ya tidak apa-apa lah gitu. Yang penting Bapak tetap bisa mengikuti. Ya Pak Fajar. Ya Bapak. Pak Fajar nanti tampilnya hari apa Pak Fajar? Untuk video Bapak. Video atau apa? Mengajar dan laporannya berupa video. Saya untuk mengajar itu hari Sabtu Bapak. Oh, Sabtu. Pembuatan video bisa dilakukan sebelumnya Bapak. Nanti Nggak kan bisa Pak. Bapak harus menyiapkan kelas, menyiapkan RPP, menyiapkan murid dan tampil itu hari Kamis Pak. Siapa yang bilang hari Sabtu? Untuk kelas kami kan untuk SASIS hari Sabtu. Mungkin nanti bisa bergantian dengan guru lain untuk maju di hari Kamis, Bapak. Ya. Nah, jadi itu harus Bapak tanya kepada yang lain-lain itu. Jangan ketinggalan ya Pak. Jadi hari Kamis Bapak mengajar. Hari ini dan besok siapkan ruangannya, siswanya, medianya, fasilitasnya, mengajarlah hari Kamis. Ya Bapak, sesuai dengan RPP Bapak. Ya Pak Fajar. Kemudian kegiatan mengajar Bapak itu Bapak videokan. Iya. Kemarin sudah saya persiapkan. Kemudian siswanya juga sudah saya koordinasi, tinggal nanti pelaksanaan saja Bapak. Ya bisa ya Pak? Bisa Bapak. Iya. Sambil mengajar Bapak, dalam pikiran Bapak sekarang harus melakukan apa lagi? Untuk saya sendiri menjalankan itu Pak, yang siklus 1. Siklus 1 pada PTK. Ini nanti sambil saya mengajar, kemudian juga nanti
mempersiapkan tentang lampiran pada PTK, yaitu tentang angket, kemudian ada lagi pretest dan postes, Bapak. Ya, jadi di samping mengajar, secara paralel Bapak juga harus melakukan penelitian tindakan kelas. Iya, Bapak. Ya, Pak. Nah, Siap, kegiatan penelitian tindakan kelas itu harus Bapak selesaikan dalam rentang waktu dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga. Itu harus selesai itu PTK-nya. Ya, Pak. Siap, Bapak. Sudah itu ada lagi kegiatan non-teaching, Pak. Kegiatan non-teaching Bapak rencananya apa? Untuk Pak Fajar, untuk nanti melakukan ini pengamatan, kemudian selain itu juga nanti mempersiapkan PTK, Bapak. mempersiapkan PTK. Ya, tentang untuk hasilnya, Bapak, hasil penelitiannya sampai di selama. Itu kan tadi sudah. Itu kan sudah. Jadi sudah mengajar, kemudian melakukan penelitian. Sekarang pertanyaan saya, kegiatan non-teaching Bapak selama di sekolah itu apa? Gitu. Belum. Untuk tahu. Kita tetap mengajar seperti biasa, Pak. Kurang jelas, Pak kegiatan Fajar. di sekolah. Ya. Untuk kegiatan di sekolah tetap mengajar, Bapak, tapi lewat secara daring. Itu bukan non-teaching namanya, Pak. Kegiatan non-teaching itu adalah kegiatan Bapak sebagai mahasiswa PL di sekolah Bapak dalam rangka membantu kegiatan-kegiatan manajemen sekolah. Mengajar nggak masuk lagi ke sana, Pak. Bapak. Yang masuk itu misalnya kegiatan Untuk non-teaching, mana, Bapak? kegiatan pramuka. Untuk selain itu, kebetulan saya tidak, Bapak, untuk kegiatan pramuka. Ya, Bapak nanti koordinasi dengan kepala sekolah Bapak. Karena PL itu pada prinsipnya kan ada kegiatan teaching, Bapak ditugasi mengajar di situ dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemudian melakukan kegiatan non-teaching. Nah, jadi Bapak tentukan kegiatan non-teachingnya, Pak. Siap, Koordinasi, Bapak. koordinasi dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah mungkin memerlukan Bapak atau menugaskan Bapak kemana gitu. Siap, Bapak. Ya, itu Bapak laporkan. Laporannya berupa logbook. Jadi Bapak catat kegiatan Bapak hari ini jam sekian, hari ini tanggal sekian, jam sekian melakukan apa gitu. Misalnya membantu menata perpustakaan gitu. Terus hari ini jam sekian sampai sekian ngapain gitu. Ya. Nah, itu disertakan dengan foto dokumentasinya ya, Pak. Baik, Bapak. Ya, jadi kalau Bapak membina kegiatan pramuka itu ada fotonya. Membantu penataan perpustakaan atau membantu layout bengkel. Nah, itu jadi Pak Fajar kepala sekolah, Pak Fajar. Untuk saya guru biasa, Bapak. Cuma ini wali kelas dan sedang melakukan pembagian rapot ya, Bapak. Iya. Ini pas kebetulan ada shiftnya, terus ini pas ada jeda, terus habis ini dilanjut lagi, Bapak. Iya. Tapi PPG-nya diprioritaskan dulu ya, Pak. Baik, Bapak.
Ya, bisa membuat video pembelajaran 3 ya Pak. Nanti kajian Bapak itu 3 video pembelajaran, 3 kegiatan non-teaching, 1 laporan sederhana PTK. Siap Bapak. Bisa dipahami Pak Fajar? Bisa Bapak. Saya mau nanya Pak Fajar. Besok kalau Pak Fajar melaporkan video, menguploadnya, apa yang harus Bapak perhatikan? Untuk ini Bapak, nanti kesesuaian dengan RPP terutama sintak-sintak, kemudian poin-poin penting yang ada di video tersebut dan mengeditnya menjadi durasi 10 menit Bapak maksimal. 10 menit ya Pak? Iya. Maksimal. Iya Bapak. Yang paling safe itu 7 menit. Tapi jangan lebih dari 10 menit. Baik Bapak. Ya. Jadi di awal itu ada dokumentasi atau video yang menunjukkan bagaimana Bapak membuka pelajaran 1,5 menit. Kemudian 6-7 menit isinya menunjukkan bagaimana Bapak melakukan kegiatan inti dalam pembelajaran, menyampaikan pelajaran, berinteraksi dengan siswa, ya, terus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu 6 menit. Nah, menutupnya 1,5 menit. Itu ya Pak Fajar. Oke, terima kasih. Jadi walaupun Pak Fajar masuknya belakangan, tapi saya pikir tidak begitu ketinggalan. Kalau ada hal-hal yang dirasa perlu, silakan hubungi saya dan Pak Rudi. Atau komunikasi di WA nanti Pak, juga jangan lupa. Iya. Baik Bapak. Oke, baik. Bapak Pak Rudi masih ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak kita out sebentar, left sebentar. Saya rasa nggak ada lagi Pak. Kebetulan tambahan sedikit. Tadi WA sudah saya share apa kegiatan kita hari ini. Semoga Bapak lihat juga yang jalur asinkron di WA itu informasi. Di samping nanti kita web meeting dengan Pak Dr. Chandra, dengan Pak Rudi, dengan Bapak-Bapak. Yang WA juga tetap diperhatikan. Mungkin hanya itu tambahannya Pak. Yang lain nggak ada lagi Pak Chandra. Baik. Nggak boleh kita take off nih Pak. Iya. Pak Andang, Pak Ali, Pak Aris, Pak Darmawan, Pak Fajar. Apakah pertemuan kita hari ini sudah bisa kita akhiri? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Sudah Pak. Bisa ya? Sementara sudah Bapak. Ya, baik. Ya, saya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan itu akan bisa membawa perbaikan dalam kegiatan kita ke depannya. Terima kasih Pak Rudi, Bapak-Bapak mahasiswa. Ya Pak Chandra. Ya, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup pertemuan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Halo. Halo. Dengan syuting kapan Pak Ari? Ribon. Dengan rencana syuting kapan Kamis? Ya, kami saja loh Pak. Kalau rencana malah saya sore ajeng mulai. Nggih. Sudah koordinasi dengan siswa yang. Oh lah nggih. Kula biyen iki aja ngumpul-ngumpul ke lari-lari ya. Kalau ada yang kurang kan bisa diperbagi hari Kamis saya ngeten lho rencananya kan. Awon. Juara Pak Dar. Lapa Pak Aris? Pusing Pak. Sesuatu udah blek ya Pak. Sama dengan psikologian. Pak Fajar sibuk beragama ini opo iki. Pak Fajar. Pak Fajar nanti
cing nulisan lagi kira rapot. Rapot apa ya, Pak? Kelas 3 ya? UTS. UTS paling niku. Wis nanti cing ya. Wah, Langan kelas kelima atau UTS ndek wingi nika Giano sing kerap baca nggih. Oh, Pas sudah meeting kan. yen kula malah boten wonten. Enten kan kula UTS nggih luring kok bocah domoro kan. Malah Pak Anjang wis ngetokke jimate. Wis free lagi. Pak dokter masih nyimak kita iki. Pak Darmawan saking pundi nggih, Pak? Pak Darmawan. Boyolali. Oh, Boyolali. Pak Anjang. Magelang, Pak. Oh, Magelang. Pak Aris, Blora. Blora. Lurah Nek sama Pak Fajar itu pundi, Pak? Nek Pak Fajar pundi niku? Padha karo Pak Andang. Tonggone, Pak. Tanggone Pak Andang iki. Magelang. Oh, Magelang. Itu RT kuan Pak. Tak kira ki PPL dimulai kemarin. Gue dereng mudeng. Ternyata ya kemis. Tapi kegiatannya sekolah itu, Pak. Kegiatan non. Oh, Teaching ini mulai terhitung ini, Pak. Tadi, Pak. oke. Ya dalam waktu 1 minggu ini, Pak. Ayo. Kita akan baca kelas sendiri. Nek kula kegiatannya ke atas jalan apa? Urusi taman, Pak. Urusi taman, Pak. Podo kalau ini banget engine stand kayak banget ya. Ini ngalamin foto. Oh, di foto-foto ya, dokumentasikan. Malah sebulan kayak garap kayak. Kegiatan terpacet keliwat berarti. Terus poin bayaran penuh ya. Malah kagone saiki. Proyek berarti Pak. Oh ya. Wis Pak, tak ngajar sih memang kelas aku. Nggih, Nggih, nggih. derek iki. Nggih.